lagi jalan-jalan lagi, main ke nursery-nya teman. Pasti udah tahu ya tempat ini, udah banyak yang tahu karena beberapa waktu lalu aku juga udah pernah bikin video di sini. Dan kali ini sore ini aku balik lagi ke sini, nyoba bikin video lagi. Aku sih sebenarnya penasaran dengan Papio pedilum karena di sini banyak Papio pedilum. Di sini ada berbagai macam Papio pedilum dan aku penasaran gimana cara ngerawat, cara nanamnya Papio itu seperti apa, medianya pakai apa, kebutuhan airnya gimana, itu aku penasaran banget. Aku punya Papio pedilum tapi juga nggak banyak, dan cara ngerawatnya aku masih terkesan ngasal lah ya, ngasal. Jadi aku nggak ada perlakuan khusus untuk Papio pedilum. Nah makanya aku pengen kesini, pengen lihat papionya, koleksi papionya. Kebetulan ada beberapa yang berbunga, nanti kita lihat sama-sama. Terus kita juga coba lihat medianya pakai apa, nanamnya gimana. Ini juga ada papio di sini, ada beberapa pot papio di sini bareng sama Tetelia, Cimedium, Oncidium, dan papionya tetap bagus. Jadi ditanam campur-campur bareng-bareng tapi papionya tetap bagus, semua tetap bagus. Makanya aku penasaran cara ngerawat, cara nanam papionya di sini seperti apa, dan kita saksikan bareng-bareng. Cuman ini sayangnya yang punya tempat. Jadi ini aku ada di Jalan Kaliurang sekarang, di Kriya Anggrek, di kebunnya Mas Firman. Cuman sayangnya Mas Firmannya belum siap untuk diajak ngobrol-ngobrol. Nah makanya nanti kita review aja. Nanti kita masukan dari Bang Firman tuh seperti apa. Kita ceritanya Bang Firman nanti seperti apa, aku yang ceritakan nggak apa. Next time kita bikin lagi video dengan Mas Firman. Kita paksa Bang Firman untuk mau tampil di kamera. Oke ya. Jadi sekarang aku review dulu, nanti aku ceritakan apa yang diceritakan sama Bang Firman tentang Papio pedilum. Yuk kita lihat aja sekarang koleksi papionya Bang Firman. Nah sahabat anggrekku, ini dia beberapa koleksi Papio pedilum Bang Firman yang ada di sini ya, di bagian luar, karena sebagian besar ada di dalam greenhouse sana, dan ini adalah bagian luar greenhouse-nya. Jadi yang di tempat ini semua anggreknya ini kehujanan. Ini kehujanan semuanya, ini hanya dengan atap paranet saja. Nah, seperti itu ya, dengan atap dari waring-waring hitam aja, paranet biasanya gitu. Nah, itu ya, dengan paranet aja. Berarti di sini semua kena hujan kalau pas lagi musim hujan ya. Dan akhir-akhir ini kan memang di Indonesia hujan nggak berhenti ya. Artinya mereka kena hujan semuanya. Yang di sini ini kita lihat sama-sama seperti ini ya. Bang Firman menggunakan medianya ini adalah humus daun bambu. Ini daun bambu. Di dalamnya kurang tahu ya dia pakai apa, tapi sepertinya sama. Sampai ke bawah itu dia gunakan humus daun bambu. Terus kemudian yang lain di sini ini ada pakis cacah, mungkin campur sama kaliandra ya. Ini ada batang-batang kaliandranya itu. Terus pupuknya pakai slow release. Nah ini juga hampir sama dengan pakis cacah, ada campurannya arang. Gak tahu ini arang apa ya, kok tipis-tipis gini. Ini pakai arang. Terus kemudian yang lain ini ada sekam, ada pakisnya, ada daun bambunya. Jadi campur, media campur. Nah ini juga sekam ya.
Ini dengan sekam mentah campur pakis cacah. Nah, ini media tanam yang digunakan Bang Firman di sini untuk Paphiopedilum yang ada di bagian luar ini. Dan kita intip yang ada di dalam. Tadi saya sempat melihat ada beberapa yang berbunga. Nah, itu dia papionya. Ada banyak banget. Nah, ini dari depan, ini bagian depan ini bukan papio ya. Mirip, sama-sama berkantong, tapi ini bukan papio ya. Ini Pracmipedium. Ini Pracmipedium, terus kemudian ini udah ke papio. Geser ke sini, ini papio. Ini ada Hoya. Hoya ini seedlingan Cattleya nyampur di sini. Ini udah papio, baby papio. Ini Mas Firman buka botol. Jadi ini papio dari buka botol. Aduh, aku kok jadi kacau ini nyebutnya Mas apa Bang ya? Bang aja ya, Bang. Aku biasanya sama dia Bang sih. Nah, ini papio. Kemudian wah, ini apa ya? Gede banget dan baru mau berbunga. Tuh calon bunganya. Bikin penasaran juga. Ini ada berbagai macam lagi. Nah, ini ya. Di Mas Firman ini papionya ada cukup banyak spesies. Cukup banyak varietas. Ini cakep banget ini. Itu juga keren. Nah, ini ya, berbagai macam koleksi Paphiopedilumnya Bang Firman. Nih, mantap, gede banget kan, keren pol. Tuh kan, papio tuh unik, cantik. Ini Paphiopedilum kan color. Nah, jadi gitu. Ini semua koleksi Paphiopedilumnya Bang Firman. Ada berbagai macam spesies, ada berbagai macam tipe Paphiopedilum ya. Maksudnya gini, papio tuh ada yang berdaun corak totol-totol, ada juga yang daun polos, lalu ada yang berdaun sempit, dan ada juga yang berdaun lebar, besar-besar gitu ya. Lainnya pun macam-macam, ada yang dia cuman kecil aja, ada juga yang besar-besar, yang bongsor. Ada berbagai macam papio di sini, makanya aku tertarik ke sini untuk mereview Paphiopedilum. Cuman sayangnya tadi ya, Bang Firman belum siap untuk kita ajak ngobrol. Jadi kali ini aku aja yang coba mereview seperti apa Paphiopedilum di sini di Bang Firman. Jadi kalau kita lihat yang di dalam pun sama kayak yang di luar. Medianya Bang Firman juga menggunakan humus daun bambu. Kemudian sebagian ini pakis cacah dan campuran dengan sekam mentah. Jadi hampir sama juga dengan yang di bagian luar yang kena hujan tadi. Yang di dalam medianya juga sama. Medianya menggunakan humus daun bambu dan juga pakis cacah. Ada yang campur dengan arang sama ini ada kulit pinus juga campuran situ. Kemudian tadi ya sekam mentah. Jadi sepertinya nggak terlalu rumit untuk media Paphiopedilum.
Karena yang harus kita tahu mungkin Paphiopedilum ini adalah anggrek terestrial atau anggrek tanah gitu ya, anggrek tanah, tapi bukan yang benar-benar dia akarnya masuk ke dalam tanah, bukan. Paphio itu cuman numpang aja di tanah, cuma numpang, terus kemudian tumbuhnya itu hanya di humus bagian atas, di seresah daunan biasanya kalau di hutan. Jadi gitu, bukan yang akarnya benar-benar masuk ke dalam tanah, itu bukan. Jadi dia hanya tumbuh di humus, di bagian atas lapisan tanah di hutan ya. Seperti itu. Jadi medianya pun seperti ini. Kalau aku cermati di sini ya itu tadi ya, medianya simple, hanya humus daun bambu, kemudian cacah pakis, pakai sekam mentah, kemudian ada yang dicampur-campur, ada pakis, ada kulit pinus, ada arangnya, ada sekam mentahnya, dan semuanya tumbuh dengan bagus. Keren di sini memang paphionya, aku bilang maksimal banget, cakep. Ada beberapa juga yang sedang berbunga, dari yang daun polos sampai yang daun bercorak, semua ada yang berbunga. Jadi aku rasa di sini tempatnya juga cocok. Di sini itu ketinggian berapa ya? Mungkin sekitar 600-700 ya, aku lupa. Tapi Paphio jadinya bagus banget, cocok. Nah ini ya, soal ketinggian tempat atau soal agroklimat, kadang Paphio juga sensitif. Jadi Paphio itu cukup sensitif dengan agroklimat. Jadi hati-hati pas nanam Paphio, karena dia ini monopodial ya, jenis anggrek yang cuma punya satu mata tunas atau satu titik tumbuh gitu ya, maksudnya cuman ada satu titik tumbuh yang dimana kalau dia ngedrop mati ya udah hampir pasti selesai mati. Nggak seperti dendro misalkan yang punya banyak mata tunas, yang punya banyak titik tumbuh, ngedrop pun masih ada harapan untuk bisa tumbuh lagi. Tapi kalau yang seperti ini, yang jenis-jenis monopodial seperti ini, kalau udah ngedrop terus kemudian busuk ya repot, nanganinya agak susah. Tapi meskipun gitu nggak perlu takut dengan pengkondisian agroklimat zaman sekarang, bisa ya diatur-atur. Terus juga termasuk penggunaan greenhouse ini untuk mendapatkan agroklimat yang diinginkan. Jadi nggak ada kendala sebenarnya untuk nanam Paphio. Cuman tadi ya soal jenis Paphio dengan agroklimat tertentu memang masih agak rewel, masih misteri lah. Untuk bisa benar-benar ditanam bagus di banyak tempat tuh masih cukup misteri. Seperti kalau misalkan Paphiopedilum tuh yang berdaun corak seperti ini, dia identik dengan dataran tinggi, identik dengan tempat-tempat yang sejuk, yang dingin, seperti itu. Tapi toh nggak semuanya seperti itu. Yang ditanam di dataran rendah juga banyak yang cocok, banyak yang bisa tumbuh. Jadi nggak perlu takut buat nanam Paphio. Cuman memang harus perhatikan dulu spesiesnya apa, jenisnya apa, maunya syarat tumbuh agroklimatnya seperti apa. Jadi sebaiknya diperhatikan hal-hal itu supaya kita nggak kesulitan dalam merawatnya. Nah oke sahabat, demikian tadi review kita tentang anggrek Paphiopedilum, anggrek yang berkantong, yang cantik, yang unik banget. Spesiesnya pun berbagai macam dan sebarannya cukup luas. Di Asia itu sebarannya luas banget untuk jenis Paphiopedilum. Jadi gak heran kalau bentuk, corak daun, kemudian warna itu juga berbagai macam yang ada ya.
begitu review aku kali ini tentang Papio pedilum. Next time kita paksa Bang Firman buat cerita tentang tanamannya ini, tentang Papio pedilum, cara dia nanam, cara dia ngerawat, cara dia nyirami, pupuk itu seperti apa. Next time kita paksa Bang Firman buat cerita sendiri. Kali ini aku yang ceritakan. Jadi gitu, kali ini video aku kali ini tentang Papio pedilum. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih untuk semua yang selalu mengikuti, semua sahabat anggrekku yang selalu nonton. Jangan bosan, jangan lupa kasih masukan, kasih kritikan, dan mengingatkan untuk sahabat anggrekku semua yang pengen sharing-sharing tentang perawatan anggrek lebih cepat, lebih bagus ya. Aku ada grup WA, namanya grup merawat anggrekku. Barcode sama link grupnya ada di channel aku, sudah beberapa kali aku posting. Silahkan gabung. Aku juga ada grup WA untuk katalog jualan aku. Jadi silahkan juga gabung yang mau tahu kita jual apa aja tiap hari. Kita usahakan untuk update kita punya apa aja yang dijual. Silahkan gabung. Jadi ada 2 grup, satu untuk sharing perawatan, satunya lagi grup untuk jualan aku. Jadi silahkan gabung untuk sahabat anggrekku semuanya di 2 grup tersebut. Boleh bebas, siapapun boleh ikut. Jadi seperti itu, kita akhiri video kali ini. Sudah sore, bentar lagi maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhudan.